bijaksana selalu dapat memuji di saat dia sendiri pun tidak menyukai keadaan itu. Karena kebijaksanaan orang yang berhikmat selalu melebihi kekuatan yang dimilikinya. Kita berdoa. Bapa di surga, penuh kasih karunia, sumber keselamatan dan sumber sukacita kami. Kami bersyukur ya Aba ya Bapa, karena kasih setia Tuhan yang melimpah atas kami sampai hari ini kami terus dalam naungan dan dapat diberkati sepanjang hidup kami. Kami mau mendengar firman Tuhan sebagai suluh dalam hidup kami. Terangilah hati dan pikiran kami sehingga kami mengerti firman Tuhan, dan biarlah firman itu yang menuntun perjalanan hidup kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Amin. Firman Tuhan sebagai renungan kita pada hari ini yang menyapa kita terambil dari kitab Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Takut yang dimaksud dalam hal ini bukanlah takut karena sesuatu yang menakutkan. Namun takut yang berupa ketaatan kepada Tuhan. Firman Tuhan hari ini kembali mengajak kita untuk merenungkan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan yang nyata memberikan pengaruh besar bagi pemazmur di dalam kehidupannya. Lalu pengaruh seperti apakah yang disebutkan di sini? Kesadaran akan pimpinan dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kesadaran atas berkat keselamatan yang dinikmati, yang diterima oleh bangsa Israel dan bagi pemazmur sendiri. Dalam hal ini, pemazmur diberikan hati yang penuh hikmat dan mulut yang penuh dengan puji-pujian. Saudaraku, dalam hal berhikmat, kita dapat belajar dari Raja Salomo. Salomo dengan jelas mengatakan bahwa orang yang berhikmat memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya. Kebahagiaan itu melebihi bahagianya memiliki harta duniawi. Kebahagiaan orang berhikmat meliputi umur panjang, kekayaan, dan kehormatan. Tentu saja pemazmur sadar betul bahwa ini semua adalah karya nyata Tuhan di dalam hidupnya.
Demikian juga halnya dengan kita. Akan sulit bagi kita untuk berhikmat apabila kita ragu-ragu. Kita tahu bahwa Tuhan itu baik dan sanggup menolong kita, akan tetapi terkadang masalah yang kita hadapi menghapus memori kita tentang seluruh kebaikan Tuhan yang telah kita terima dan justru membangkitkan keraguan akan kuasa Tuhan Yesus. Sehingga kita akan tidak berhikmat. Oleh karena itu, ajakan pemazmur untuk merespon kebaikan Tuhan di dalam hidup kita harus kita sambut. Kita harus mampu menghitung kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bukan sebaliknya. Orang berhikmat dapat bersyukur atas anugerah keselamatan yang diterimanya. Kalau pemazmur dapat merasakan dan dapat menikmati kebaikan Tuhan, maka kita pun dapat menuangkannya di dalam kehidupan kita. Lalu apakah kita masih mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Dapatkah kita melakukan yang terbaik dalam hidup kita? Orang yang berhikmat adalah orang yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, berakal budi dan berempati terhadap sesama dengan tindakan yang nyata, sehingga selama hidupnya menjadi kepujian bagi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sungguh hidup kita ini adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Selalulah kita banyak alasan untuk menikmati kasih karunia Tuhan. Bukan sebaliknya kita mencari-cari kelemahan kita. Mari kita menghadapi semua persoalan dengan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Seperti pemazmur yang terus mempunyai alasan untuk bersyukur di tengah begitu banyaknya persoalan yang dihadapinya. Seperti itu jugalah halnya dengan kita. Kita dapat selalu mencari alasan untuk bersyukur di tengah demikian banyaknya persoalan yang kita hadapi. Mazmur 118 ayat 29 berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Amin. Terima kasih ya Aba ya Papa, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, agar hidup kami berhikmat dan kami menikmati kasih karunia Tuhan dan terus berjalan dalam terang kasih-Mu, sehingga hidup kami penuh dengan kepujian kepadamu ya Aba ya Papa. Berkatilah perjalanan kehidupan kami dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus terus menuntun melalui Roh Kudus. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.